Arya terbangun di luar rumah. Di bawah sinar matahari pagi, rumah kaca sudah runtuh, meninggalkan puing-puing yang berserakan. Namun, sesuatu terasa aneh ketika Arya melihat ke dalam genangan air kecil di dekatnya. Ia melihat bayangannya. Bayangan itu kembali tersenyum. Arya tersadar bahwa meskipun ia berhasil menghancurkan cermin itu, sebagian dari kegelapan masih tinggal di dalam dirinya. Pagi itu terasa berbeda bagi Arya. Meskipun matahari bersinar cerah, ada sesuatu yang gelap mengintai dalam pikirannya. Rumah kaca telah runtuh, cermin itu telah hancur. Tapi Arya tahu bahwa semuanya belum selesai. Di tengah perjalanan pulang ke desa, Arya mulai merasa tidak enak. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Meskipun ia terus menoleh ke belakang dan tidak melihat apa-apa, di hutan yang seharusnya ramai dengan suara burung dan hewan, semuanya terasa sunyi, terlalu sunyi. Arya mempercepat langkahnya, berharap segera sampai di rumah. Namun, setiap langkahnya terasa semakin berat. Napasnya terengah-engah, dan suara langkah kakinya bergema lebih keras dari yang seharusnya. Ketika ia melewati sebuah pohon besar, ia berhenti. Bayangannya sendiri, yang tampak memanjang karena sinar matahari, tampak bergerak sendiri. Ia menatapnya dengan panik, dan bayangan itu membungkuk, seperti menyapa Arya. Kau masih milik kami. Suara itu terdengar, berasal dari bayangan itu. Arya terdiam, tubuhnya kaku. Bayangan itu perlahan merayap naik ke batang pohon, membentuk siluet manusia dengan mata merah yang bersinar. Siluet itu menatap Arya, lalu menghilang begitu saja. Setelah akhirnya tiba di rumahnya, Arya mencoba menenangkan diri. Ia duduk di depan cermin kecil di kamar mandi, mencuci wajahnya berulang kali. Namun, ketika ia mengangkat wajah untuk melihat ke cermin, ia tidak melihat dirinya sendiri. Di dalam cermin itu, ada sosok lain. Sosok itu adalah dirinya, tetapi dengan mata kosong dan senyuman bengkok yang menakutkan. Arya mundur, jatuh ke lantai. Cermin itu retak dengan sendirinya, meskipun ia tidak menyentuhnya. Kami masih di sini, Arya. Suara itu berbisik dari pecahan cermin. Malam itu, mimpi buruk kembali menyiksa Arya. Ia bermimpi berada di dunia gelap yang sama dengan yang ia lihat ketika terjebak di dalam cermin. Sosok-sosok tanpa wajah berbaris di sekelilingnya, menyebut namanya berulang kali. Di tengah kegelapan, ia melihat sosok keluarga Darmawan, berdiri dengan tubuh penuh luka, menunjuk ke arahnya. Kaulah pengganti kami, kata mereka serempak sebelum perlahan menghilang. Arya terbangun dengan terengah-engah. Kamar tidurnya terasa dingin. Meskipun semua jendela tertutup, ia melihat bayangannya sendiri di dinding, yang tampak lebih besar dari biasanya. Bayangan itu kembali bergerak sendiri, kali ini mendekati tempat tidurnya. Tidak. Arya bergumam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah halusinasi. Namun, bayangan itu melingkupi dirinya, membuat tubuhnya terasa dingin seperti es. Keesokan harinya, Arya pergi ke rumah Pak Sastro, berharap pria tua itu bisa membantunya. Namun, ketika ia tiba, rumah Pak Sastro kosong, pintu depan terbuka, dan perabotan di dalamnya berserakan, seperti ada yang mengamuk. Arya menemukan secari kertas di atas meja. Kertas itu penuh dengan tulisan tangan Pak Sastro yang terlihat tergesa-gesa. Mereka datang untukku. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Jika kau menemukan pesan ini, Arya, kau harus pergi sejauh mungkin dari desa ini. Jangan biarkan mereka menemukanmu. Jangan biarkan mereka mengambilmu seperti mereka mengambilku. Arya menatap kertas itu dengan bingung. Apakah Pak Sastro sudah pergi? Atau apakah ia telah diambil oleh bayangan itu? Saat Arya hendak meninggalkan rumah itu, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat Pak Sastro berdiri di sudut ruangan. Namun, wajahnya tampak berbeda, pucat, dengan mata yang tidak memiliki pupil. Pak Sastro? Arya bertanya dengan suara pelan. Pria itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Senyum lebar yang tidak alami. Arya merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia melangkah mundur, dan Pak Sastro perlahan mendekatinya. Kau tidak bisa lari dari mereka.
Mereka sudah menandaimu. Ucap Pak Sastro dengan suara seperti bukan suaranya. Arya berlari keluar rumah, meninggalkan Pak Sastro yang berdiri kaku di ambang pintu. Matanya terus mengawasi Arya hingga menghilang di kejauhan. Arya kembali ke gubuk Pak Wirya, berharap lelaki tua itu bisa memberikan jawaban lain. Namun, ketika ia tiba, gubuk itu kosong. Di dalamnya hanya ada buku-buku ritual dan simbol-simbol yang tergantung di dinding. Namun, di tengah ruangan, Arya menemukan sebuah catatan baru, seperti ditinggalkan untuknya. Arya, kalau kau membaca ini, berarti mereka sudah mulai mengambil kendali atasmu. Bayangan itu adalah bagian dari dirimu sekarang. Kau hanya punya satu cara untuk menghentikan ini. Kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Arya tahu apa artinya. Ia harus kembali ke reruntuhan rumah kaca. Malam itu, Arya kembali ke lokasi rumah kaca. Di sana, ia menemukan sisa-sisa cermin yang telah ia hancurkan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Salah satu serpihan cermin mulai bersinar, seperti memanggilnya. Ketika Arya mendekati serpihan itu, bayangannya muncul di permukaan. Tetapi kali ini, bayangan itu berbicara dengan suaranya sendiri. Selamat datang di akhir, Arya. Kau tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, serpihan-serpihan cermin itu mulai bergerak, menyatu menjadi cermin kecil yang sempurna. Dari dalam cermin, tangan-tangan hitam muncul, mencoba menarik Arya kembali ke dunia kegelapan. Arya berjuang sekuat tenaga, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan kekuatan itu sendirian. Dalam keputusasaan, ia mengingat satu hal yang dikatakan Pak Wirya. Untuk menutup pintu, kau harus mengorbankan jiwa yang telah tersentuh oleh kegelapan. Arya menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya jalan keluar. Dengan air mata mengalir, ia meraih serpihan cermin dan menancapkannya ke dadanya sendiri. Dalam sekejap, semua bayangan menghilang, dunia terasa sunyi. Arya jatuh ke tanah. Dengan senyum kecil di wajahnya, ia telah menghentikan kegelapan. Tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Apakah Arya benar-benar mati? Ataukah pengorbanannya hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Ketika malam berganti fajar, rumah kaca yang hancur itu tampak sunyi. Namun serpihan cermin yang bersinar di dadanya telah padam. Dunia kembali tenang, seolah kegelapan tak pernah ada. Namun, di sudut ruangan, sepotong kecil cermin yang lain mulai berkilau samar, memantulkan bayangan seseorang, bukan Arya, tapi sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Kegelapan mungkin telah hilang untuk sementara. Tetapi apakah itu benar-benar berakhir? Jika ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti kisah ini terus. Masa depan cerita ini ada di tangan kalian.